Bisa petani musangking yang usia hampir 5 tahun. Seperti ini ya. Pokoknya udah besar batang-batang. Nah, di siang menjelang sore hari ini saya akan update pohon durian musangking, duri hitam, dan matahari juga, yang dimana kemarin-kemarin sudah saya melakukan perawatan penyemprotan sahabat tani rupiah, insek, fungi, dan sekaligus nutrisi daun sahabat. Ini sudah usia 4 tahun matahari sahabat tani. Jadi saya tidak akan panjang lebar, karena langsung saya update di lahan-lahan miring ini. Semua saya full dengan tanaman durian maupun alpukat. Tujuannya supaya untuk mencegah longsor begitu sobat tani. Nah, ini di bawah usia 1 tahun alpukat ya. Dan bisa ada juga ini habis penyangan global. Nah, ini lahan miring ini sahabat tani rupiah. Ya, saya tanami sengaja yang rimbun-rimbun banyak semak di bawah itu enggak saya pangkas. Enggak boleh ya, karena takut longsor. Sementara yang ada space-space yang masih untuk bisa ditanami, sekiranya tanami dengan pisang dulu supaya memperkokoh. Ini namanya lahan kebun di sini sahabat tani rupiah, supaya tidak longsor. Dan ini bagian-bagian yang miringnya. Ya, di bagian datarnya ada usia yang 4 tahun, yang 3 tahun, dan bahkan usia yang serupa. Baik, saya akan lanjut ke bawah dan review pohon durian musangking yang dimana sudah disemprot 2 minggu kemarin sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya penampakan pohon durian musangking yang dimana usia tanam itu hari 2 tahun ya, dan akhir tahun ini usianya 3 tahun. Setelah melakukan pembuningan, kemudian melakukan penyemprotan juga. Hasilnya seperti ini. Jadi tanaman durian ini apalagi di kebun, yang dimana kebun itu tempat reproduksi hama, penyakit, itu banyak ya ruang lingkupnya memang di kebun. Jadi kalau tidak dilakukan penyemprotan nggak bisa sahabat tani rupiah. Dan ini pun dilakukan penyemprotan masih seperti ini tuh. Ya, daun-daunnya jujur aja tuh belalang ya kan, bagaimana tidak sama sekali. Ini kalau tidak dijaga metode treatment penyemprotannya nggak bisa lah sahabat tani rupiah. Kalau memang kita asal menanam terus, dan menanam pun tidak hanya melakukan pemupukan di bawah saja, atau melakukan tidak cukup dengan melakukan penyiangan gulma juga, tetapi penyemprotan daun itu juga harus perlu kita lakukan ya, seoptimal mungkin, dan untuk menjaga kualitas struktur daun muda ataupun sampai daun tua. Apalagi daun-daun muda seperti ini ya, hanya saja saya berhenti dulu untuk melakukan pemupukan ya, apalagi dengan pupuk sintetis, supaya daun mudanya tidak gosong, kuning, kering, dan menyebabkan kematian pada tanaman durian. Dibiarkan dulu daun mudanya itu, kalau saya pribadi ya tua lah gitu ya. Kecuali penyemprotan boleh, karena daun-daun muda ini sangat disukai oleh kutu kebul begitu ya. Nah, kutu kebul itu kan dampak negatifnya pada tanaman durian itu bisa menggulingkan juga daunnya. Kalau daun durian yang udah generatif itu bunganya bisa gugur, tidak mudah, tidak kuat nempel gitu ya. Cuma di sini saya pruning kemarin tidak ekstrim ya, tidak ekstrim. Ini pupuk apa aja udah masuk ini, maupun kompos ya sahabat tani rupiah, organik cair atau apa, pupuk sintetis ya. Kalau ketika lembab di bawahnya harus lembab dulu ya, dengan catatan harus lembab, atau dengan syarat melakukan pemupukan pupuk sintetis, karena pupuk sintetis itu kan sifat panas. Jadi kalau tidak lembab ya paling tidak berbahaya lah, paling tanaman durian. Kalau tidak ada hujan disiram, atau baik dengan metode kocok gitu. Nah, ini dilakukan kalau nggak salah setelah 2 minggu melakukan penyemprotan, dan akan dilakukan besok atau lusa
dengan metode treatment yang sama, itu penyemprotan ya insek saja untuk menjaga. Jangan nunggu diserang dulu, kalau saya jagain dulu, apalagi ini banyak daun muda. Kalau dulu kalau nunggu diserang ya berarti kita mengobati ya, cegah aja dulu ya. Kalau memang tidak diganggu dengan kutu kebul, pertumbuhan itu tidak akan terganggu, tidak akan stagnan begitu. Nih bayangkan 2 tahun saja sudah seperti ini, dari bibit 70 cm up yang saya tanam ini di dataran lembahnya ini sahabat ini, yang dimana matahari kurang begitu optimal penetrasinya ya. Nah di sekelilingnya banyak pohon pisang itu, selama tanaman durian saya masih vegetatif, dan bonggol pisang atau batang pisang sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman durian, khususnya tanaman durian masih vegetatif atau generatif juga, karena manfaat dari batang pisang itu sendiri, kandungan fosfornya juga sekian persen, dan nitrogen juga, kaliumnya juga ada, yang dimana manfaat atau pemanfaatannya tuh walaupun tidak begitu sangat esensial, tapi ya lumayan juga lah ya kan, untuk kebutuhan lahan tanah supaya gembur sekitar permukaan tanaman durian begitu, dengan cara dilajang, ditebar begitu saja di musim panas begitu kan sahabat-sahabat rupiah. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Semua yang ada di kebun, yang ada di alam ini manfaatnya memiliki manfaat tersendiri-sendiri sahabat rupiah. Begitu baik sahabat rupiah, saya akan lanjut ke pohon durian duri hitam, yang dimana metode treatment penyemprotannya dengan penyemprotan yang sama. Untuk menunggu ini yang usia generatif, menunggu trubus juga untuk dibungakan di tahun ini begitu sahabat rupiah. Ini saya intens ke kebun itu bukan apa ya, untuk terus mengontrol kondisi pertumbuhan tanaman duriannya, daunnya khususnya ya. Nah ini jujur aja 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan seperti ini model. Bagaimana bibitnya kemarin yang ditanam tuh 70 cm up juga. Dan ini pun terubus. Nah dari terubusnya seperti ini akan terus saya jaga ya, supaya tidak mudah diganggu, diserang oleh hama. Kapan-kapan cabang bawahnya ini akan saya buang juga. Nanti 1 bulan lagi memasuki musim hujan ya, ini dibuang juga yang ranting kecil ini. Kemudian yang saya sisakan ini sampai ini dulu ya, supaya tidak terlalu lembab. Ini kalau dipelihara kan terlalu lembab. Atau ini juga bisa cakok susu sahabat durian, tinggal ngambil seedling 2 tempel kemari, dan ini dibungkus oleh apa namanya ya, Kokofit, bisa itu cangkok susu. Nah ini nanti dibuang ya, karena berhubung sekarang masih butuh dia proses fotosintesis, akan saya pelihara dulu tuh. Tingginya lebih daripada kepala saya, Masya Allah luar biasa ya, di usia 1 tahun 2 bulan ini dijaga dengan metode penyemprotan. Karena penyemprotan daun itu sangat penting untuk tanaman durian sahabat tani. Saya kontrol bagian atasnya yaitu super tembaga. Bahkan ini dimana tanaman durian sudah 1 minggu ya saya tanam. Ya 1 minggu saya tanam, hasilnya seperti ini. Jadi biar seragam, di bawah duri hitam, di sini juga duri hitam. Di samping ini juga duri hitam. Lumayan sudah mulai adaptif tanaman durian hitam ya. Baru-baru tanam, gampang ini. Nanti memasuki musim hujan juga akan dipangkas ini untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman durian ini. Ini 3 aja. Biar ini yang saya pelihara biar cepat naik.
Nah, bahkan ini pun terus naik setelah dilakukan penyemprotan. Luar biasa sahabat. Super tembaga, baik super tembaga usia di bawah 1 tahun dan di akhir tahun ini usianya sudah 1 tahun. Ini kalau dijaga ya penyemprotannya tidak sulit pertumbuhannya. Goma-goma seperti ini pun saya manja-manja terus sahabat tani Rudian ketika tanaman duriannya masih dalam keadaan seperti ini. Dia terus terus, yang penting dia ada kemajuan ya untuk dia tumbuh. Bibit itu nggak kenal dari mana datangnya, asalnya dari siapa. Kalau sudah kelahan siap dia taruh dan siap juga kita untuk merawatnya. Nggak tahu asal usul dari mana, yang penting mau kita rawat. Alhamdulillah super tembaganya sangat adaptif di sini sahabat tani Rudian. Termasuk yang di atasnya juga super tembaga. Baik. Cuma saya nggak review semua untuk di blog sini. Capek juga ya sahabat tani karena banyak yang saya tanam. Inilah sekitar ada 1 tahun ini. Kemudian, ini yang remaja-remajanya saja, ini hasil dari penyemprotan dan akan dilakukan besok atau lusa dengan metode yang sama, yaitu penyemprotan daun supaya dia tetap terjaga kondisinya, pertumbuhannya juga. Saya 1 tahun ini persis 1 tahun sampai terus naik pertumbuhannya. Kalau bilang luar biasa ya luar biasa. Keras, cerdas dan berbatuan. Ke blok sini juga ada durian duri hitam dan terus ke sana durian duri hitam. Sangat cantik sekali. Sebenarnya sebelumnya ini nunduk, saya ikat ke tajuk dan dia mau berdiri sekarang. Ya sahabat tani, saya tidak ke atas, sampai di sini dulu lah untuk review tanaman duriannya gimana respon daripada hasil penyemprotan kemarin. Seperti ini hasilnya sahabat tani, dan semua pada terubus ya, dan dibantu juga dengan nutrisi daun seperti gandasil. Dilakukan kalau tidak pagi, sore, mumpung masih musim hujan ya, dijaga terus perawatannya seoptimal mungkin untuk pertumbuhan tanaman durian supaya tidak diganggu oleh bulan, belalang, wijen semua dan lain-lain sobat tani durian. Baik, terima kasih sampai di sini dulu keterangan tentang tanaman durian. Semoga ini bermanfaat. Salam tani durian, salam hormat dan sukses di mana berada para petani durian pembuah. Yaitulah lakukan penyiraman ketika nanti musim kemarau tiba, dan saya menunggu durian yang usia generatif insya Allah akan dipetik bunga supaya dapat menghasilkan. Terima kasih, salam hormat untuk semua, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.